Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiti Andriani dengan NIM 55512400013 dari kelas A jurusan Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan mengunjungi beberapa situs bersejarah di Banten untuk memenuhi tugas studi kebantenan. Nah, sekarang kita lagi ada di Keraton Kaibon nih teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat. Keraton Kaibon dibangun sekitar tahun 1815 sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Saifuddin, yaitu Sultan Banten ke-21. Nama Kaibon berasal dari kata kaibuan yang berarti keibuan, yaitu mencerminkan kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Keraton ini merupakan keraton kedua di kawasan Banten Lama, berbeda fungsi dari Keraton Surosoan yang merupakan pusat pemerintahan. Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1832 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels melalui utusannya Duy Boy. Penyebabnya, Sultan Saifuddin menolak perintah Belanda untuk melanjutkan pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan dan pembangunan pelabuhan armada Belanda di Teluk Lada. Sebagai hukuman, Belanda menghancurkan keraton. Sebelumnya, pada tahun 1816, Belanda di bawah Gubernur Van der Capellen telah mengambil alih kekuasaan Banten dari Sultan Muhammad Rafiuddin yang secara efektif mengakhiri Kesultanan Banten. Keraton Kaibon kini hanya menyisakan fondasi, beberapa pilar yang masih kokoh, tembok besar sepanjang 80 meter di sebelah barat, dan gerbang dengan 5 pintu yang masih berdiri. Situs seluas 4 hektar ini pada tahun 1998 resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Serang dan kini menjadi wisata edukasi. Selanjutnya ada Keraton Surosoan. Keraton Surosoan adalah pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang pertama kali dibangun sekitar tahun 1526 sampai 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Keraton ini dibangun dalam 4 fase dan berfungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga dan pusat segala aktivitas kesultanan. Keraton Surosoan mengalami 2 kali kehancuran besar. Kehancuran yang pertama pada tahun 1680 terjadi akibat perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putra mahkotanya yaitu Sultan Haji yang dibantu VOC. Setelah Sultan Haji berkuasa, keraton diperbaiki dengan bantuan arsitek Belanda yaitu Hendrik Lucas Cardel. Saat ini Keraton Surosoan hanya menyisakan puing-puing berupa fondasi ruangan, kolam atau balai kembang Raradanok dan sisa tembok. Nah, sekarang lagi ada di Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten pertama kali didirikan pada tahun 1566 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570. Sultan pertama Kesultanan Banten. Pembangunan dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf yaitu Sultan kedua
dengan gaya arsitektur Jawa. Kemudian dilengkapi ruang sholat wanita pada masa Sultan Maulana Muhammad tahun 1580 sampai 1596. Menara setinggi 24 meter ditambahkan pada tahun 1632, dirancang oleh arsitek Tionghoa Jack Bangkat, sementara Tiamah, bangunan 2 lantai bergaya Belanda, dirancang oleh Hendrik Lucas Kardel. Masjid Agung Banten bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga tempat pusat diskusi dan pendidikan keagamaan pada masa Kesultanan Banten, juga tempat penyimpanan peninggalan Kesultanan Banten dan simbolis akulturasi budaya. Itu memadukan gaya arsitektural Islam, Hindu, Jawa, Tionghoa, dan Eropa. Selanjutnya, makam para sultan dan ulama besar yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, dan lain-lain. Dan juga menjadi destinasi wisata religius, sejarah, dan pendidikan yang ramai dikunjungi. Saat ini Masjid Agung Banten masih berdiri kokoh dan aktif digunakan hingga saat ini. Pada hari-hari besar Islam, ribuan penziarah dari berbagai daerah memadati masjid ini. Nah, sekarang kita lagi ada di Benteng Spelwick. Benteng Spelwick adalah peninggalan VOC yang dibangun pada masa Sultan Haji tahun 1681 sampai 1684. Nama benteng ini diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14 yaitu Cornelis Jensen Spelman. Benteng dirancang oleh arsitek Hendrik Lucas Kardel, orang Belanda yang masuk Islam. Lokasinya ada di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kaseman, Kota Serang, yaitu sekitar 500 meter dari Masjid Agung Banten. Pembangunan Benteng Spelwick memiliki beberapa tujuan strategis VOC. Yang pertama, sebagai basis pertahanan dan pemukiman orang-orang Belanda di Banten. Yang kedua, untuk memonopoli perdagangan lada dan merica dari Lampung Selatan. Yang ketiga, sebagai pusat administratif dan pos pengawasan terhadap aktivitas pelabuhan Karanganto. Dan juga untuk mengawasi kegiatan Kesultanan Banten setelah VOC bersekutu dengan Sultan Haji dalam konflik melawan Sultan Ageng Tirtayasa. Pembangunan benteng ini menandai awal monopoli perdagangan VOC di Banten. Benteng ditinggalkan sekitar tahun 1810 karena situasi politik yang memburuk dan pembubaran VOC pada 31 Desember tahun 1799. Saat ini kondisi Benteng Spelwick berdenah persegi panjang dengan bastion di setiap sudut dan tembok setinggi 3 meter yang dikelilingi parit. Di dalam benteng pernah terdapat kamar penyimpanan senjata, rumah komandan, kantor administrasi, dan gereja. Kini semuanya tinggal reruntuhan. Situs ini termasuk cagar budaya Banten.
Selanjutnya, sate bandeng. Sate bandeng adalah kuliner ikonik dari kota Serang yang berbahan dasar ikan bandeng yang dihaluskan, diberi bumbu lalu dikembalikan ke dalam kulitnya. Disajikan dalam perayaan keagamaan dan acara adat. Konon merupakan makanan kegemaran para sultan. Dari kunjungan ini, saya memahami bahwa situs-situs bersejarah di Banten lama bukan hanya sekedar peninggalan masa lalu, tetapi juga simbol identitas budaya masyarakat Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan dalam perdagangan, pemerintahan, dan perkembangan Islam. Beliau menjadi teladan karena memiliki semangat perjuangan, kepemimpinan, dan keberanian melawan penjajah. Karena itu, pelestarian situs sejarah sangat penting agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan budaya daerahnya sendiri. Terima kasih.